kembali lagi bersama saya di channel Novel Suara. Tanpa basa-basi, kita langsung saja ke ceritanya. Kali ini saya akan membahas novel Akulah Penguasa Tertinggi bab 1641 sampai 1650. Bab 1641. Penciptaan. 7 hari sebelum berakhirnya kompetisi peringkat pertempuran surga, retakan muncul pada segel medan perang kuno. Melalui retakan tersebut, roh darah melarikan diri. Pakar alam dewa yang mengawasi medan perang kuno segera mendeteksi kemunculan roh darah. Dewa itu bukanlah orang lemah. Dia adalah kultivator alam kelahiran kembali tahap kelima dan seharusnya cukup kuat untuk menghadapi roh darah. Sayangnya, dia terlalu ceroboh dan meremehkan Blood Spirit, memberi Blood Spirit kesempatan untuk melarikan diri ke wilayah dinasti abadi. Dari sana, bencana menimpa umat manusia. Dewa alien yang menjadikan manusia sebagai makanan telah melarikan diri dari medan perang kuno. Berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh dinasti abadi. Dinasti itu segera mengerahkan para dewa untuk mengepung dan memburu Blood Spirit. Mereka tidak akan membiarkan bencana berjalan itu terus berkeliaran di wilayah mereka. Sayangnya, kekuatan Blood Spirit mengejutkan mereka semua. Bahkan setelah kehilangan dua dewa mereka masih belum berhasil membunuh Blood Spirit. Pada saat itu, para ahli kuno dari dinasti abadi terpaksa meninggalkan pengasingan mereka dan menghadapi roh darah. Hampir bersamaan, kompetisi peringkat pertempuran surga berakhir. Setahun telah berlalu. Sebuah kekuatan penolak muncul di medan perang kuno, mengusir semua orang suci yang masih hidup. Xiang Shaoyun dan anak buahnya berhasil kembali ke dunia luar. Saat keluar, mereka mendapati dewa yang bertugas menjaga medan perang kuno, dan beberapa ahli dinasti abadi telah berkumpul di titik keluar. Hanya sebanyak ini orang yang selamat, ceritakan pada kami, apa yang terjadi, tanya paman kaisar dinasti abadi dengan tidak sabar. Aku akan merangkum semuanya, tawar He Changrui, pangeran pertama dari dinasti abadi. Dia juga selamat dari pertempuran berdarah itu. Bahkan, dia berhasil membunuh dewa alien, menunjukkan kekuatan tempurnya yang luar biasa. Tepat ketika He Changrui hendak berbicara, Xiang Shaoyun bertanya dengan cemas, apakah roh darah telah memasuki dinasti abadi? Roh darah, apakah kau merujuk pada alien pemakan manusia? Tanya Labu, dewa yang bertugas menjaga medan perang kuno, dengan nada mendesak. Sepertinya roh darah benar-benar telah melarikan diri, ini kabar buruk, kata Xiang Shaoyun sambil mengusap dahinya. Bajingan itu telah memangsa lebih dari 10 juta orang, aku pasti akan memburunya, kata Labu dengan marah. Dia adalah alien dari alam dewa yang telah menggabungkan kemampuan berbagai ras, memberinya transformasi tanpa batas, dia juga memiliki bakat yang menakutkan dalam pertempuran, untuk membunuhnya, dibutuhkan kekuatan absolut agar dia dapat dihancurkan dalam satu gerakan, jika tidak, dia akan terus memangsa lebih banyak korban untuk terus tumbuh, pada akhirnya, tidak akan ada yang bisa menandinginya, kata Xiang Shaoyun dengan sungguh-sungguh. Benar sekali, ini mungkin rencana yang telah dikerjakan alien sejak lama, bahkan selama masa kita di medan perang kuno, kita mengalami pembalasan yang hebat, menderita kerugian yang sangat besar, kata He Changrui. Pangeran pertama, saya harus merepotkan Anda untuk memberitahu semua orang tentang medan perang kuno, saya harus pergi, kata Xiang Shaoyun. Dia melambaikan tangan kepada si putih kecil, lalu pergi. Nak, apa kau tidak peduli dengan peringkat pertempuran surgamu, tanya Labu. Silakan beri peringkat saya sesuka Anda, kata Xiang Shaoyun sambil melambaikan tangannya. Dia sedang tidak ingin mempedulikan peringkatnya. Dia harus fokus untuk membawa Dong Ziwan kembali. Semua orang memandang Xiang Shaoyun yang pergi dengan keheranan di mata mereka. Peringkat pertempuran surga adalah tujuan yang dikejar semua orang suci. Namun, Xiang Shaoyun tampak sangat tidak peduli. Kalau begitu, mengapa repot-repot ikut serta dalam kompetisi itu? Xiang Shaoyun dan kelompok Little White melakukan perjalanan dengan kecepatan maksimal, dan akhirnya berhenti di sebuah gunung tak berpenghuni yang terpencil. Setelah berbincang singkat dengan Little White, Xiang Shaoyun mulai memasang segel di sekitar area tersebut sebelum melepaskan semua orang dari lautan kosmos astralnya. Orang-orang seperti Yu Kaidi, Selir Iblis, Lu Xiaoxing, Lady Sura, Hantu Pemakan, Liu Qingchen, Xia Liu Hui, Liang Zuangmin, dan yang lainnya masih hidup. Namun, mereka semua mengalami luka serius, terutama Xia Liu Hui dan Liang Zuangmin, yang berada di ambang kematian. Tanpa perlindungan monster bertentakel itu, mereka pasti sudah mati di medan perang kuno. Karena itu, mereka merasa sangat beruntung masih hidup. Setelah mengatur agar mereka memulihkan diri sendiri, Xiang Shaoyun mengasingkan diri. Di dalam gua yang digalinya sendiri, ia melepaskan jenazah dan jiwa Dong Ziwan. Jenazah Dong Ziwan tanpa kepala karena kepalanya telah dihancurkan oleh Huan Xinhai. Jenazahnya menampilkan pemandangan yang mengerikan, bahkan jiwanya sendiri pun tak sanggup melihatnya. Untungnya, ia pernah mengalami cacat fisik sebelumnya, sehingga ia masih bisa mengumpulkan kembali dirinya. Ziwan, aku pasti akan menemukan cara untuk membangkitkanmu kembali dengan sempurna, kata Xiang Shaoyun dengan tegas. Shaoyun,
Jangan memaksakan diri, tubuhku sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Aku beruntung bisa bertahan hidup dalam wujud jiwaku. Biarkan aku terus eksis dalam wujud ini, aku akan bahagia selama aku bisa terus berada di sisimu, kata Dong Ziwan. Jangan bodoh, aku akan memastikan kau tetap hidup dan sehat, kata Xiang Shaoyun sambil tersenyum. Aku adalah seseorang dengan fisik terkuat, seseorang yang telah menguasai semua kedalaman ilmu, tidak akan sulit bagiku untuk memperbaiki tubuhmu, lihat saja nanti. Ia kemudian berhenti membuang waktu untuk berbicara ketika jiwanya muncul. Ia akan mencoba mengendalikan kedalaman terbesar, kedalaman penciptaan. Kedalaman kekacauan primordial memiliki dua bagian, penciptaan dan penghancuran. Adapun kedalaman permulaan primordial, ia mencakup semua kedalaman. Dengan demikian, ia bertujuan untuk menggunakan kedalaman penciptaan dan kehidupan yang dicakup oleh kedalaman permulaan primordial untuk menghidupkan kembali mayat Dong Ziwan dan menciptakan kembali kepalanya. Itu adalah prestasi yang akan mengejutkan seluruh alam semesta. Lagi pula, menyembuhkan mayat yang hancur tampaknya mustahil. Xiang Shaoyun sendiri memahami betapa gilanya rencananya, tetapi sejak ia memahami dao waktu untuk mengendalikan waktu, ia merasa bahwa tidak ada yang terlalu gila. Bahkan prestasi yang tampaknya gila ini pun masih dalam jangkauannya. Pertama, dia menyelimuti mayat Dong Ziwan dengan energi kekacauan purba, mengawetkan mayat tersebut. Kemudian, dia mengaktifkan kedalaman kehidupan, mencoba meniupkan kehidupan ke dalam mayat itu. Sayangnya, itu tampaknya tidak berpengaruh. Tanpa jiwa, mayat itu tidak mampu menyerap kekuatan yang diberikannya. Benar saja, itu gagal, aku harus mengembalikan kepala Ziwan dan jiwanya ke tubuhnya terlebih dahulu sebelum dia benar-benar bisa bangkit kembali, kata Xiang Shaoyun pada dirinya sendiri sambil mengalirkan energinya dan mulai menciptakan kepala dengan penampilan Dong Ziwan sebagai cetakannya. Dia memiliki pemahaman yang cukup baik tentang kedalaman penciptaan, tetapi menciptakan kepala manusia sebenarnya masih merupakan prestasi yang sangat sulit. Dia mulai bekerja tanpa henti, dengan gigi mengejar tujuannya untuk memberikan kebangkitan sempurna kepada Dong Ziwan. Sementara dia sibuk mengerjakan proyek mustahil yang belum pernah dilakukan sebelumnya, hasil kompetisi peringkat pertempuran surga diumumkan. Bab 1642. Ribuan tahun kebencian. Setelah setahun pertempuran sengit, puluhan ribu Sein telah gugur. Kurang dari sepertiga peserta yang selamat, dan peringkat pertempuran surga telah diselesaikan. Peringkat pertama tak lain adalah Raja Muda di antara para Sein, Xiang Shaoyun. Meskipun dia telah menggunakan kekuatan jiwa alam dewanya, tubuh utamanya masih berupa pseudo dewa. Dengan demikian, dia belum menjadi dewa sejati. Dia telah memperoleh poin kontribusi terbanyak dari semua alien yang telah dia bunuh, sehingga menempati peringkat pertama. Peringkat kedua ditempati oleh Dong Fangwudi. Dengan menunggangi jiao hijaunya, dia hampir tak tertandingi. Meskipun dia tidak mendapat kesempatan untuk menghadapi roh darah selama pertempuran terakhir, dia telah membunuh dua dewa alien lainnya, memberikan kontribusi yang besar bagi umat manusia dan menunjukkan kekuatannya yang tak tertandingi. Peringkat ketiga ditempati oleh seseorang yang relatif tidak dikenal dari ruang jalan abadi. Namanya Tianlang. Dia bukan salah satu anak abadi mereka, tetapi dia tiba-tiba muncul selama kompetisi. Bisa dikatakan dia adalah kuda hitam dalam kompetisi tersebut. Tianlang telah berpartisipasi dalam pertempuran terakhir, tetapi dia masih berhasil menyembunyikan penampilan aslinya, mempertahankan aura misteri di sekitarnya. Di peringkat keempat adalah seorang lelaki tua yang muncul dalam wujud bayangan. Dia adalah anggota aliansi surgawi dan awalnya adalah wali Menhu. Dengan gugurnya orang-orang seperti Menhu dan Jin Haoji di medan perang, lelaki tua itu bebas menunjukkan kekuatan sejatinya. Di peringkat kelima adalah Yuesi dari Istana Guangling. Kecapi bulan ilahinya adalah senjata yang paling cocok untuk pertempuran kelompok. Dengan demikian, dia mampu membunuh sejumlah besar alien. Dia juga berpartisipasi dalam pertempuran terakhir yang menegangkan. Dia hampir terbunuh oleh manusia batu, tetapi dia pulih setelah Xiang Shaoyun menyelamatkannya. Setelah pulih, dia mampu membunuh lebih banyak alien lagi. Si Mensue berada di peringkat ke-6, Song Tiandao di peringkat ke-7, dan seterusnya. Harus diakui bahwa, selain beberapa nama, sebagian besar nama dalam peringkat baru tersebut kurang meyakinkan bagi masyarakat umum. Hal ini karena banyak dari para jenius unggulan tersebut telah gugur di medan perang kuno. Dari kelompok Xiang Shaoyun, orang-orang seperti Liu Qingchen, Hantu Pemakan, Yu Keidi, dan Selir Iblis semuanya berhasil masuk ke dalam 1000 besar. Nama Xiang Shaoyun menyebar ke seluruh wilayah kekuasaan. Persekutuan penjaga mengirimkan undangan kepada Xiang Shaoyun, mengundangnya untuk bergabung dengan persekutuan tersebut. Selama ia bersedia bergabung, ia akan diangkat sebagai ketua persekutuan muda. Ketika berita tentang tawaran itu menyebar, banyak orang terkejut. Perlu diketahui bahwa posisi ketua Serikat Guardians Guild telah kosong selama bertahun-tahun. 3 wakil ketua serikatlah yang menjalankan serikat tersebut selama ini. Gei adalah salah satunya. Sebenarnya, Gei juga memenuhi syarat untuk menjadi ketua serikat yang sebenarnya, tetapi dia kemudian memutuskan untuk pensiun secara diam-diam.
Kekuasaan yang ditinggalkannya dibagi di antara dua wakil ketua serikat lainnya. Dalam perebutan posisi ketua serikat, keduanya telah memecah serikat menjadi dua faksi. Sayangnya, tidak satu pun dari mereka berhasil menduduki posisi ketua serikat bahkan setelah bertahun-tahun berkompetisi. Bertahun-tahun telah berlalu, dan keduanya telah menjalani konflik panjang dan berlarut-larut untuk memperebutkan kekuasaan di dalam perkumpulan. Kini, masa-masa kacau akan datang, perkumpulan harus merencanakan masa depan mereka. Maka, mereka memutuskan untuk menunjuk seorang ketua perkumpulan muda, yang akan menggantikan ketiga orang tua itu di masa depan, dan menjadi ketua perkumpulan yang baru. Xiang Shaoyun bahkan bukan anggota guild, tetapi gurunya adalah Gei. Selama Gei mengatakan sesuatu, dia bisa dengan mudah menjadi anggota. Sekarang dia berada di peringkat pertama dalam peringkat pertempuran surga, dia tidak akan kesulitan mengejar posisi ketua guild muda setelah bergabung. Posisi itu mewakili kemuliaan tertinggi, sesuatu yang tidak semua orang berhak menerimanya. He Changrui juga menyatakan bahwa Xiang Shaoyun mungkin satu-satunya orang yang mampu membunuh roh darah sepenuhnya. Lagi pula, Xiang Shaoyun adalah orang yang telah mengalahkan Blood Spirit, memaksa alien itu melarikan diri karena takut. Dengan demikian, Xiang Shaoyun, dengan fisik terkuatnya, adalah satu-satunya yang mampu memusnahkan Blood Spirit. Pernyataan He Changrui telah mendorong ketenaran Xiang Shaoyun ke tingkat yang baru. Jika Xiang Shaoyun gagal memenuhi klaim tersebut di masa depan, kejatuhannya mungkin akan berakibat fatal. Karena ketenarannya yang baru didapat, banyak organisasi di wilayah kekuasaan tersebut mencarinya. Mereka semua ingin menjilat bintang yang sedang naik daun ini dan mendapatkan simpati darinya selama fase awal kenaikannya. Tentu saja, mereka juga berharap untuk membujuknya agar segera menangani Blood Spirit sehingga wilayah kekuasaan tersebut terbebas dari malapetaka. Saat semua orang mencari Xiang Shaoyun, sesuatu terjadi pada Sekte Ziling. Melalui cara yang tidak diketahui, klan Di telah mengetahui identitas asli Markis Petir Ungu dan Raja Api Merah. Identitas mereka terungkap, memperingatkan musuh lama mereka dari 10.000 tahun yang lalu tentang keberadaan mereka. 10.000 tahun yang lalu, Xiang Dingtian menganggap dirinya tak tertandingi di dunia. Memimpin klan Xiang dan 5 jenderalnya, ia melancarkan perang di semua sisi. Dalam upayanya untuk menyatukan Gurun Barat di bawah kekuasaannya, ia menyinggung banyak organisasi. Organisasi-organisasi ini menggunakan jaringan aliansi mereka untuk meminta bantuan organisasi lain dan bergabung untuk membunuh Xiang Dingtian. Klan Xiang mengalami kerusakan parah hingga hampir gagal pulih. Raja Api Merah dan Hantu Pemangsa ditangkap, sementara 2 jenderal 5 pembunuh langit lainnya tewas. Hanya Markis Petir Ungu yang cukup beruntung untuk melarikan diri. Dia tetap menjadi pelindung klan Xiang sejak saat itu. Sekarang, musuh-musuh ini telah menyadari bahwa mereka masih hidup. Ketika mereka memikirkan bagaimana Xiang Shaoyun menyebut dirinya sebagai penguasa tertinggi, mereka mulai bertanya-tanya apakah Xiang Shaoyun dan Xiang Dingtian adalah orang yang sama. Pikiran itu saja sudah sangat membuat mereka gelisah. Tak satu pun dari orang-orang ini adalah orang sembarangan. Pemimpin utama aliansi anti-Xiang adalah Sekte Jing dari Gurun Barat, klan Namong kuno dari Gurun Selatan, dan Sekte Tinju Ilahi dari Gerbang Timur. Sekte Jing adalah organisasi kuno di Gurun Barat. Mereka pernah mengalami kerusakan parah akibat serangan klan Xiang dan hampir hancur total. Karena hubungan dekat mereka dengan klan Namong, mereka mampu mengajak klan Namong untuk berpihak dalam perang melawan klan Xiang. Sedangkan untuk Sekte Tinju Ilahi, Xiang Dingtian pernah menyinggung perasaan mereka. Oleh karena itu, ketika klan Xiang diserang dari segala sisi, mereka memanfaatkan kesempatan untuk menginjak-injak klan Xiang saat mereka sedang lemah. Tentu saja, ada juga organisasi lain di antara aliansi anti-Xiang, tetapi tidak ada yang sebesar ketiga organisasi yang disebutkan sebelumnya. Dengan mengandalkan akumulasi kekuatan mereka yang besar, Sekte Jing telah menjadi kekuatan yang hanya kalah dari klan Yu di Gurun Barat. Saat itu, klan Yu juga ikut serta dalam perang melawan Sekte Jing. Namun, mereka juga menahan diri, sehingga konflik antara keduanya tidak meningkat hingga mencapai titik yang tidak dapat diubah lagi. Tentu saja, konflik kecil sesekali masih akan meletus di antara keduanya. Dari bagaimana Sekte Jing mampu melawan klan Yu, orang dapat melihat betapa kuatnya sekte tersebut. Adapun klan Namong, itu adalah klan kuno yang sekuat klan Yu. Mereka memegang kekuasaan tertinggi di Gurun Selatan, dan jarang ada yang berani menantang mereka. Banyak anggota klan Namong telah bergabung dengan aliansi surgawi, dan dengan mengandalkan dukungan kekuatan super tersebut, pertumbuhan mereka menjadi organisasi yang kuat bukanlah hal yang mengejutkan. Adapun Sekte Tinju Ilahi, sekte ini cukup misterius. Mereka selalu menyelimuti diri mereka dalam misteri dan jarang berinteraksi dengan dunia. Meskipun demikian, tidak diragukan lagi bahwa mereka memiliki akumulasi kekuatan dan kekayaan yang menakutkan. Dulu, ketika mereka menyerang Xiang Dingtian, mereka hanya mengerahkan beberapa anggota. Dari bagaimana mereka dapat memberikan kekalahan besar kepada Xiang Dingtian hanya dengan beberapa anggota, orang dapat membayangkan betapa kuatnya mereka.
Bab 1643. Di antara musuh. Ketiga organisasi tersebut mengerahkan orang-orang mereka ke Sekte Ziling, menuntut agar Raja Api Merah dan Markis Petir Ungu diserahkan kepada mereka. Sebanyak 3 dewa dan 15 saint tingkat akhir dikerahkan, dan kelompok itu maju dengan agresif seolah-olah mereka akan menghancurkan Sekte Ziling. Namun, mereka menghilang sepenuhnya setelah mencapai Sekte Ziling. Mereka bahkan tidak mampu membuat keributan apapun sebelum menghilang. Ketiga organisasi itu terkejut. Mereka telah menerima kabar bahwa Markis Petir Ungu dan Raja Api Merah telah menjadi dewa, jadi mereka agak berhati-hati dalam usaha ini. Para dewa yang mereka kerahkan bukanlah orang-orang lemah. Meskipun demikian, orang-orang yang mereka kirim telah menghilang tanpa meninggalkan jejak. Mereka menyadari bahwa Sekte Ziling mungkin memang sudah tidak sama lagi. Dengan demikian, ketiga organisasi tersebut mengumpulkan lebih banyak orang dan menyatukan mereka untuk menghukum Sekte Ziling atas pelanggaran mereka. Sekte Jing adalah salah satu organisasi terkuat di Gurun Barat. Mereka bermarkas di perbatasan Gurun Barat dekat dengan Gurun Selatan. Dua provinsi di daerah tersebut berada di bawah kekuasaan mereka. Seorang leluhur Sekte Jing mengandalkan teknik pedang Sekte Jing untuk menyatakan kekuasaannya atas wilayah yang luas. Teknik pedangnya berasal dari klan Namong, jadi jelas bahwa hubungan antara kedua organisasi tersebut sama sekali tidak sederhana. Saat ini, klan Namong dan Sekte Tinju Ilahi masing-masing telah mengirim 3 perwakilan ke Sekte Jing. Pemimpin Sekte Jing saat ini, Wu Yu, sedang menyambut 6 dewa yang berkunjung di aula utama Sekte Jing. Sekte Jing merasa terhormat atas kunjungan kalian semua, namun, kita semua memiliki seseorang yang telah ditangkap dan dibunuh oleh Sekte Ziling. Kita harus segera sampai di sana dan mengakhiri dendam yang telah berlangsung selama lebih dari 10.000 tahun, kata Wu Yu. Itulah mengapa kita di sini, masalah ini tidak boleh ditunda, mari kita segera berangkat, kata seorang wanita tua dari klan Namong. Wanita tua itu adalah Namong Sui. Dia memiliki bekas luka panjang di wajahnya, bekas luka yang ditinggalkan Xiang Dingtian selama pertempuran antara mereka 10.000 tahun yang lalu. Itu adalah bekas luka yang tidak akan dia hilangkan. Dahulu ia adalah gadis yang manis dan lembut, dan Xiang Dingtian adalah pria yang disukainya. Namun, saat itu, Xiang Dingtian hanya memandang reinkarnasi Yukai di sebelumnya. Cinta Namong Sui berubah menjadi kebencian, dan akhirnya ia menghasut klan Namong untuk menyerang klan Xiang. Aku, Hong Kuanba, Ketua Sekte Wu Yu, dan Nenek Namong adalah orang-orang yang telah berpartisipasi dalam pertempuran 10.000 tahun yang lalu. Sungguh suatu kesempatan yang menggembirakan bagi kami bertiga untuk berkumpul kembali hari ini. Jika bahkan kami bertiga pun tidak dapat menghancurkan Sekte Ziling, itu akan sangat memalukan, kata seorang pria bertubuh besar yang dilengkapi dengan 2 rantai besar. Dengan suara lembut, seseorang bertubuh pendek dan berjubah berkata, kurasa kita tidak perlu terburu-buru, sekelompok orang masih belum datang. Jika kita melakukan semua pekerjaan sementara mereka duduk santai dan menonton, itu akan sia-sia. Pria bertubuh pendek itu bukan berasal dari salah satu dari 3 organisasi tersebut, tetapi dia juga musuh Xiang Dingtian. Dia adalah ahli alam dewa yang diundang Sekte Jing ke operasi tersebut. Tidak perlu terus menunggu, klan Di sudah menunggu di dekat Sekte Ziling. Jika mereka tidak ikut serta dalam serangan ini, kami akan memastikan untuk mempersulit mereka juga, kata Wu Yu dengan kilatan kejam di matanya. Klan Di memiliki ambisi besar, Sekte Jing harus mewaspadai mereka, ingatkan Namong Sui. Kita tahu apa yang harus dilakukan, ayo kita berangkat, kata Wu Yu. Kemudian dia mengumpulkan para ahli dari Sekte Jingnya dan berangkat menuju Sekte Ziling bersama Namong Sui dan orang-orang Hong Kuanba. Setelah serangan dari 3 organisasi, suasana di dalam Sekte Ziling menjadi hikmat. Xiang Yangzan, Markis Petir Ungu, Raja Api Merah, dan para dewa yang baru naik tingkat, seperti Hantu Hijau dan Keputusasaan, semuanya berkumpul. Kecuali para dewa malaikat, orang-orang ini adalah yang terkuat di Sekte Ziling. Green Ghost telah terjebak di puncak Great Saint selama bertahun-tahun. Setelah menjadi Pseudo-God, kemajuannya sangat cepat dan lancar. Dia mampu dengan mudah memasuki alam dewa, menjadi dewa tingkat kedua, tingkat kultivasi yang sama dengan Scarlet Flame Monarch. Kemajuannya yang pesat semuanya berkat akumulasi pengalamannya selama bertahun-tahun, membangun fondasi yang kuat untuk dirinya sendiri. Adapun Despair, dia telah kembali dari Gurun Selatan dengan warisan garis keturunan dinasti barbar. Warisan itu telah mendorongnya ke alam dewa tahap pertama. Dengan Bing Busi dan Taita di sisinya, dia berjuang kembali ke klan Tiele dan membunuh raja mereka. Semua itu terjadi setengah tahun yang lalu. Insiden tersebut telah membuat banyak organisasi di Gurun Selatan khawatir. Setelah kejadian itu, hal yang tepat bagi Despair adalah tetap bersama klan Tiele dan mengambil alih tahta. Namun, ia tidak melakukannya. Setelah meninggalkan beberapa kata, ia kembali ke Sekte Ziling. Ia harus berterima kasih secara pribadi kepada Xiang Shaoyun. Tanpa Xiang Shaoyun, ia tidak akan bisa berkembang begitu cepat. Sekarang masalah telah menghampiri Sekte Ziling, ia tentu saja tidak bisa meninggalkan mereka.
Ia adalah individu yang sangat menghargai kesetiaan. Setelah bersembunyi selama 10.000 tahun, akhirnya kami menampakkan diri. Wah, sepertinya sebentar lagi akan jadi sangat ramai, kata Scarlet Flame Monarch. Lalu kenapa? Aku sudah lelah menunggu. Jika mereka berani datang, aku akan memastikan tak satu pun dari mereka keluar hidup-hidup, kata Markis Petir Ungu dengan niat membunuh yang kuat. Bos, kekuatanmu sudah tidak kalah dengan Overlord di kehidupan sebelumnya, namun, kau tahu betapa dalamnya akumulasi kekuatan orang-orang ini. Jika mereka memutuskan untuk mengerahkan seluruh kekuatan mereka melawan kita, aku khawatir kita tidak akan mampu menahan mereka, kata Scarlet Flame Monarch. Scarlet Flame, apakah kau telah kehilangan semua keberanianmu? Tanya Markis Petir Ungu. Hehe, kesabaranku mulai habis, aku akan senang meskipun hanya bisa membunuh 1 atau 2 musuh lama kita, kata Raja Api Merah sambil mencibir. Aku tidak tahu tentang masa lalu kalian, tetapi kami semua adalah anggota Sekte Ziling di sini. Jika mereka berani datang, aku akan memastikan mereka membayar dengan nyawa mereka, kata Xiang Yangzhan dengan percaya diri. Klan jelas berada di balik ini, kata Green Ghost. Dengan keadaan seperti sekarang, tidak ada gunanya mencari seseorang untuk disalahkan. Kita butuh lebih banyak kekuatan. Saat Overlord memasuki alam kelahiran kembali, kita tidak akan lagi memiliki apapun untuk ditakuti, kata Markis Petir Ungu dengan tegas. Kalau begitu, mari kita bersiap untuk bertempur, kata Raja Api Merah. Saat ini juga, Tuoba Waner tiba di aula utama bersama 1 orang lainnya. Seseorang yang akan dibawa Tuoba Waner kepada Xiang Yangzhan dan yang lainnya jelas bukan orang biasa. Ayah mertua, semuanya, Waner mohon maaf atas gangguannya. Ini kakek saya, datang berkunjung ke Sekte Ziling, kata Tuoba Waner setelah memberi hormat kepada Xiang Yangzhan. Semua orang memandang kepala balai suci dengan takjub. Mereka semua dapat merasakan energi alam dewa yang kental mengalir di dalam pembuluh darah kepala balai tersebut. Jadi, ini mertua, ayo, duduk, Xiang Yangzhan menyapa Anda, kata Xiang Yangzhan dengan ramah. Kau tidak perlu terlalu sopan, ku dengar Sekte Ziling mengalami masalah. Jadi aku di sini untuk mencari tahu siapa yang membuat masalah bagi menantuku, kata kepala aula dengan tatapan tajam. Bab 1644. Pertempuran antar musuh. Pemimpin aula suci bukanlah dewa biasa. Selama bertahun-tahun, dia telah mencari kekuatan lebih di luar wilayah kekuasaannya. Bahkan, dia hanya menghabiskan sedikit waktunya untuk benar-benar berkultivasi di aula suci. Karena itu, tingkat kultivasinya sebenarnya sedikit lebih tinggi daripada Xiang Yangzhan. Dia adalah kultivator alam kelahiran kembali tahap kelima. Sebagai pemimpin aula suci, ia memerintah semua organisasi di gurun keputusasaan yang telah lenyap dari permukaan tanah dan pindah untuk hidup di bawah tanah. Ia adalah dewa terkuat di bawah tanah. Dia tidak datang ke Sekte Ziling sendirian. Dia membawa 2 orang tua bersamanya. Salah satunya adalah penjaga bermata 1 dari balai suci, sementara yang lainnya adalah tetua pertama balai suci. Mereka masing-masing berada di alam kelahiran kembali tahap ketiga dan alam kelahiran kembali tahap pertama. Ketiganya adalah perwakilan terkuat dari balai suci, dan penampilan mereka menunjukkan dengan jelas bahwa mereka tulus dalam membantu Sekte Ziling. Xiang Yangzhan sangat berterima kasih atas bala bantuan mereka. Ia juga dalam hati terkesan dengan kemampuan putranya. Putranya benar-benar berhasil mendapatkan istri dengan latar belakang yang begitu kuat sendirian. Sekte Ziling telah mempersiapkan diri untuk berperang. Akhirnya, orang-orang dari organisasi yang berlawanan pun tiba. Setiap orang di antara mereka adalah dewa. Kelompok itu termasuk 2 dewa dari klan Di, dan total 15 dewa telah dikerahkan kali ini. Ini jelas merupakan kelompok yang sangat kuat yang bahkan dapat menghancurkan organisasi tingkat 8. Wu Yu, Namong Sui, dan Hong Kuanba adalah yang terkuat dalam kelompok itu. Mereka semua adalah kultivator alam kelahiran kembali tingkat 6. Adapun 2 orang dari klan Di, mereka tidak lemah, tetapi mereka hanya kultivator alam kelahiran kembali tingkat kedua. Jelas klan Di tidak menggunakan seluruh kekuatan mereka melawan Sekte Ziling. Meskipun ketiga organisasi itu tidak senang, mereka tidak mengatakan apapun tentang hal itu. Mereka melangkah melewati lapisan demi lapisan ruang sebelum akhirnya tiba di atas Sekte Ziling. Segera, mereka melepaskan kehadiran ilahi mereka ke Sekte Ziling. Namun, Sekte Ziling telah lama memindahkan anggotanya ke Aula Bumi Suci. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi dalam pertempuran antar dewa. Mungkin musuh mereka akan mengambil kesempatan ini untuk sepenuhnya menghapus Sekte Ziling. Karena itu, mereka memutuskan untuk memindahkan anggota yang lebih lemah agar mereka dapat bertarung tanpa hambatan. Markis Petir Ungu, Raja Api Merah, di mana kalian? Cepat keluar dari sini, teriak Hong Kuanba. Suaranya sendiri merupakan serangan mengerikan yang hanya sedikit orang yang mampu menahannya. Segera setelah itu, beberapa sosok muncul di langit. Kau, Hong Kuanba, bahkan setelah bertahun-tahun, kau masih selemah ini, sungguh mengecewakan, kata Markis Petir Ungu dengan nada mengejek. Kau Markis Petir Ungu, seru Hong Kuanba dengan kaget. Apa,
kau sudah tidak ingat aku lagi, aku masih terlihat sama, tapi kau tampaknya sudah jauh lebih tua, kata Markis Petir Ungu sambil mengibaskan rambut ungunya dengan seringai. Mulutmu bau sekali, kau beruntung bisa lolos waktu itu, kali ini, itu tidak akan terjadi lagi, kata Wu Yu dingin. Apakah kau ketua sekte muda yang kencing di celana hanya karena melihat Overlord waktu itu, Wu Yu dari sekte Jing, tanya Markis Petir Ungu. Aku akan mencabik-cabikmu, bajingan, teriak Wu Yu sambil menghunus pedang tanpa rasa khawatirnya. Petir Ungu, api merah, jangan bilang orang di sampingmu itu reinkarnasi Overlord, tanya Namong Sui sambil memfokuskan pandangannya pada Xiang Yangsan. Siapa kau sebenarnya, nenek, tanya Markis Petir Ungu. Namong Sui langsung marah. Dia berteriak, dasar bajingan, kau pikir kau siapa yang kau panggil nenek, lihat baik-baik. Kekuatan hidupnya mulai melonjak, dan penampilannya mulai menjadi muda. Wajah yang cantik muncul, tetapi sayangnya, ada bekas luka di wajahnya, bekas luka yang merusak kesempurnaan wajah itu. Raja Api Merah berseru, kau jalan itu, Namong Sui. Kalian berdua pantas mati. Namong Sui mengamuk. Dia melepaskan serangan telapak air yang dahsyat ke arah Raja Api Merah. Telapak tangan itu bagaikan gelombang samudra luas, menerjang dengan kekuatan yang menakutkan. Raja Petir Ungu berdiri di hadapan Raja Api Merah, memunculkan tombak petir, dan menusuk telapak tangan yang datang. Semua gelombang laut lenyap menjadi ketiadaan. Kalian semua akan membayar atas luka yang Xiang Dingtian tinggalkan di wajahku waktu itu, kata Namong Sui sambil menerjang maju seperti hantu dan menyerang Markis Petir Ungu dengan segenap kekuatannya. Perebutan air. Seketika, gumpalan energi yang mengerikan berkumpul di sekitar Namong Sui. Energi itu menyebar dan menyelimuti Markis Petir Ungu dan Raja Api Merah, seketika menyebabkan keduanya mulai mengering. Manusia atau dewa, tanpa air, nyawa seseorang akan terancam. Kita juga perlu bergerak, setelah membunuh mereka semua, kita akan menghilang, kata Wu Yu dengan niat membunuh yang kuat. Dia memilih Xiang Yangsan sebagai lawannya, karena dia percaya bahwa Xiang Yangsan adalah reinkarnasi Xiang Dingtian. Aku tak bisa lagi menahan tinjuku, aku akan menghajar mereka sampai terpental, teriak Hong Kuanba sambil menyerbu maju, mengincar pemimpin Aula Suci. Yang lain juga bergerak maju, masing-masing mencari lawan mereka sendiri. Dapat dikatakan bahwa pertempuran ini adalah benturan antara kekuatan baru dan beberapa kekuatan lama. Apakah Sekte Ziling mampu bertahan dari pembaptisan para dewa ini akan bergantung pada kekuatan mereka sendiri. Kesabaranku sudah menipis selama bertahun-tahun, akan kutunjukkan kekuatanku saat ini, kata Markis Petir Ungu sambil mengamuk. Energi petir yang mengerikan meletus dari tubuhnya, banyak sulur listrik menyebar di sekelilingnya membentuk dunia petir ungu. Serangkaian bombardir dilancarkan ke Namong Sui. Seberapapun kau berusaha, kau takkan bisa lolos dari kematian, kata Namong Sui. Ia tak menunjukkan rasa takut saat menciptakan bola-bola air satu demi satu. Bola-bola air itu dilepaskan saat petir menyambar. Petir adalah kekuatan keras, sedangkan air adalah kekuatan lunak. Manakah yang akan menang dalam konfrontasi ini? Sementara itu, Xiang Yangsan dan Wu Yu juga terlibat dalam pertempuran satu sama lain. Tingkat kultivasi Xiang Yangsan sedikit lebih rendah, tetapi kekuatan bertarungnya sebanding dengan Wu Yu. Hal itu terutama berlaku ketika dia mengamuk, karena dia akan menjadi sangat menakutkan dalam kemarahannya. Ini adalah sesuatu yang kubangun untuk putraku, jika aku membiarkan bajingan seperti kalian menghancurkannya, itu akan sangat memalukan bagiku sebagai seorang ayah, karena itu, matilah kalian semua, kata Xiang Yangsan sambil menyerang lawannya dengan tombak petir di tangannya. Wu Yu mengayunkan pedang tanpa khawatirnya berulang kali, melepaskan satu demi satu pancaran pedang yang menakutkan. Pancaran pedangnya mengancam akan membelah dunia menjadi berkeping-keping saat mereka maju dan menebas serangan Xiang Yangsan. Tidak masalah jika kau adalah reinkarnasi Xiang Dingtian, hari ini, kau akan mati, seru Wu Yu dengan penuh percaya diri. Hidup menjadi sangat menarik dengan menantu laki-laki yang begitu mahir mencari masalah, kata kepala Balai Suci saat berselisih dengan Hong Kuanba. Bab 1645. Aku bersedia mengikuti penguasa tertinggi. Di suatu pegunungan terpencil, terdapat sekelompok orang. Kelompok ini benar-benar terisolasi dari dunia. Mereka tak lain adalah Legiun Overlord yang selamat dari medan perang kuno. Sudah 3 bulan sejak kompetisi peringkat pertempuran surga berakhir. Selama 3 bulan itu, semua orang telah pulih sepenuhnya. Mereka juga mengalami kemajuan luar biasa dalam kultivasi mereka, berkat pengalaman yang mereka peroleh di medan perang kuno. Liu Qingchen, khususnya, telah berkembang lebih cepat daripada yang lain. Dia sudah bisa merasakan alam kelahiran kembali memanggilnya. Saat Xiang Shaoyun meninggalkan pengasingan, giliran dialah yang akan memasuki pengasingan untuk mencoba mencapai terobosan. Yu Kaidi telah menjadi Sudo Dewa tingkat 5, Selir Iblis telah menjadi Sudo Dewa tingkat 2, Lu Xiaoxing telah menjadi Sein tingkat puncak, dan Lady Sura juga telah menjadi Sein tingkat puncak. Dapat dikatakan bahwa setiap wanita Xiang Shaoyun telah tumbuh menjadi kultivator luar biasa.
Adapun Devouring Ghost, ia juga mengalami kemajuan pesat, menjadi Sudo Dewa tingkat keempat. Kemajuannya sedikit lebih lambat daripada Yukaidi, tetapi itu masih jauh melampaui kemampuan kultivator biasa. Seharusnya kita tahu bahwa pada level mereka, akan sangat sulit untuk maju bahkan sedikit pun. Dari keempat Saint Malam, hanya Yelong yang selamat dari pertempuran terakhir. Meskipun begitu, ia kehilangan satu kaki dalam pertempuran tersebut, sehingga menjadi lumpuh. Tang Longfei kehilangan satu tangan, tetapi ia juga mendapatkan aura jahat yang tak terlukiskan yang membuatnya tampak jauh lebih ganas dari sebelumnya. Xia Liuhui dan Liang Zuangmin sama-sama mendapat manfaat dari medan perang kuno tersebut, memperoleh peningkatan level kultivasi. Sayangnya, kekasih Xia Liuhui, Min Rurou, tewas dalam pertempuran terakhir. Xia Liuhui tidak pernah tersenyum sejak saat itu. Tak peduli bagaimana orang lain menghiburnya, ia tetap menunjukkan ekspresi dingin dan tanpa emosi. Kesedihan telah menghantamnya begitu keras hingga seolah-olah hatinya pun ikut mati. Bisa dikatakan bahwa kematian Min Rurou telah sepenuhnya mengubah hidup Xia Liuhui. Di dalam sebuah gua, sejumlah besar energi kekacauan purba bergejolak. Jika pohon iblis gelap surgawi disambut dengan pemandangan ini, dia mungkin akan sangat gembira. Energi kekacauan purba adalah sesuatu yang langka bahkan di luar wilayah kekuasaannya, tetapi gua itu benar-benar dipenuhi olehnya. Semua energi itu terbungkus di sekitar mayat. Mengapa saya tidak bisa menciptakan sesuatu yang baru? Mengapa? Sebuah suara kesal terdengar. Suara itu tak lain adalah suara Xiang Shaoyun. Dia ingin menggunakan kekuatan penciptaannya untuk membuat kepala baru bagi Dong Ziwan. Tetapi bahkan setelah melakukan semua yang dia bisa selama 3 bulan terakhir, dia belum berhasil. Dia berada di ambang kehancuran mental. Shaoyun, tenanglah, kau harus berhenti, jika tidak, aku akan melenyapkan jiwaku dan mengakhiri hidupku, kata Dong Ziwan dengan ekspresi sedih. Benar saja, kata-katanya akhirnya menenangkan Xiang Shaoyun. Maaf, Ziwan, aku tidak berguna, kata Xiang Shaoyun dengan rasa bersalah. Tidak, Shaoyun, kau telah melakukan banyak hal, aku senang dengan keadaan sekarang, kata Dong Ziwan sambil jiwanya melayang dan dengan lembut membelai wajah Xiang Shaoyun. Sebenarnya, kau terjebak dalam satu alur pemikiran selama periode waktu ini, sebenarnya, ada cara lain untuk membangkitkanku. Apakah ada cara lain? Tanya Xiang Shaoyun. Ketika kau menjadi orang terkuat di dunia, pemahamanmu tentang kedalaman kekuatan juga akan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat itu, aku yakin kau akan mendapatkan kemampuan untuk menciptakan segalanya, bukan? Kata Dong Ziwan. Xiang Shaoyun menenangkan diri dan menatap Dong Ziwan tanpa berkata-kata. Ia akhirnya mengerti apa yang dipikirkan Dong Ziwan. Dong Ziwan hanya berusaha membuatnya menerima kehancuran tubuhnya. Pada saat yang sama, ia berharap Xiang Shaoyun akan kembali tenang dan tidak kehilangan kendali diri mengejar hal yang mustahil. Setelah sekian lama, Xiang Shaoyun tersenyum dan berkata, terima kasih, Ziwan, aku tahu apa yang harus kulakukan. Benarkah, sudahkah kau memikirkannya matang-matang? Tanya Dong Ziwan dengan gembira. Xiang Shaoyun mengangguk dan berkata, aku telah memahami berbagai seluk-beluknya, tetapi apa yang sebenarnya aku ketahui masih jauh dari penguasaan penuh, menciptakan kehidupan tidak akan mudah, seperti yang kau katakan, aku mungkin cukup mampu melakukannya di masa depan, kau harus menderita dan tetap dalam wujud ini untuk sementara waktu, aku pasti akan mengembalikanmu ke wujud semula suatu hari nanti. Aku akan bahagia dalam bentuk apapun asalkan aku bisa berada di sisimu, kata Dong Ziwan. Aku akan mengawetkan jasadmu, kata Xiang Shaoyun sambil membekukan jasad Dong Ziwan. Dia juga membungkusnya dengan lapisan energi kekacauan purba untuk menjaga agar jasad itu tetap hidup, mengawetkannya hingga hari dia bisa membangkitkannya kembali. Xiang Shaoyun kemudian meninggalkan tempat pengasingannya. Para anggota Overlord Legion segera mengepungnya. Aku baik-baik saja, maaf telah membuat kalian semua khawatir, ujar Xiang Shaoyun meminta maaf. Tuan Agung, tidak perlu meminta maaf, tanpa Anda, kami semua pasti sudah mati di medan perang kuno, kata Jiang Qi. Benar sekali, tanpa penguasa tertinggi, kami pasti sudah mati sekarang, penguasa tertinggi, Anda adalah pelindung saya, kata Zhuge Zantian dengan penuh rasa terima kasih. Faktanya, Ouyang Chuanqi dan Han Chenfei sama-sama gugur dalam pertempuran terakhir. Karena itu, ia merasa sangat beruntung masih hidup. Terlepas dari seberapa berbakatnya mereka, suatu hari nanti mereka akan mati. Ketika mereka memutuskan untuk memasuki medan perang kuno, mereka telah memutuskan untuk menerima bahwa memasuki medan perang itu sama saja dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Dengan demikian, mereka tidak akan mengeluh meskipun akhirnya mati. Sekalipun Xiang Shaoyun adalah dewa sungguhan, dia tidak akan mampu menjaga agar setiap orang dari mereka tetap hidup. Dia sudah melampaui batas kemampuannya dengan mencoba menjaga agar begitu banyak dari mereka tetap hidup. Mari kita berpisah di sini, aku akan kembali ke Sekte Ziling, kata Xiang Shaoyun. Jiang Qi, Xia Liuhui, dan Liang Zuangmin adalah murid Akademi Rusa Suci. Zhuge Zantian, Bai Li Yixiao,
dan yang lainnya adalah murid Akademi Naga Phoenix. Ada juga beberapa ahli yang mereka rekrut di medan perang kuno bersama mereka. Tak satu pun dari mereka adalah bawahan Xia Liuhui, jadi dia tidak mengharapkan mereka kembali ke sekte bersamanya. Tuanku, saya ingin kembali dan mengunjungi tuan saya, kata Xia Liuhui, yang sudah tidak berbicara selama 3 bulan. Tuanku, akademi ini tidak banyak lagi yang bisa diajarkan kepadaku. Aku ingin tetap berada di sisimu. Penguasaan formasiku telah mencapai tingkat yang cukup tinggi sehingga aku bisa berdiri sendiri dengannya sekarang, kata Suge Santian. Tuan Agung, saya, Baji, bersedia mengikuti Anda, janji seorang yang mengaku sebagai dewa dengan sungguh-sungguh. Baji adalah seorang kultivator independen yang mereka rekrut di medan perang kuno. Dia adalah seorang sudo dewa tingkat 8, dan setelah menyaksikan kekuatan sejati Xiang Shaoyun, dia memutuskan untuk mengikuti Xiang Shaoyun sampai akhir. Tanpa sang penguasa, aku pasti sudah mati, aku bersedia mengikuti sang penguasa, janji seorang santo agung yang cukup beruntung selamat dari pertempuran terakhir. Namanya Zhao Linfei, seseorang yang hampir terbunuh oleh alien di medan perang kuno. Saat itu, Xiang Shaoyun telah menyelamatkannya. Untuk membalas budi Xiang Shaoyun, ia bergabung dengan Overlord Legion. Ia memutuskan untuk terus mengikuti Xiang Shaoyun sebagai balasan atas kebaikan yang telah menyelamatkan nyawanya. Bab 1646. Saudara selamanya. Xiang Shaoyun membawa mereka yang tetap bersamanya dan si putih kecil kembali ke Sekte Ziling. Meskipun ia kehilangan banyak orang di medan perang kuno, para penyintas semuanya telah berkembang pesat. Dapat dikatakan bahwa perjalanan mereka ke medan perang kuno telah membawa keuntungan sekaligus kerugian bagi mereka. Si putih kecil, apakah kau masih tinggal di tempat yang sama? Tanya Xiang Shaoyun. Si putih kecil mengangguk. Ya, dulu, aku ingin pergi ke Sekte Ziling dan bertarung melawan dunia bersamamu, tetapi orang tua dari klan itu telah melemparkanku ke tempat berbahaya yang hampir gagal kutinggalkan. Tidak apa-apa, bosmu sekarang sudah cukup mampu untuk menghubungkan tempat kita dengan sepasang formasi teleportasi, asalkan kau bisa meyakinkan mereka untuk menyetujuinya, akan jauh lebih mudah bagi kita bersaudara untuk tetap berhubungan, kata Xiang Shaoyun. Itu tidak akan menjadi masalah, setelah saya kembali, mereka tidak akan bisa lagi membuat keputusan atas nama saya, kata Little White dengan percaya diri. Bos, jika Anda punya waktu, bisakah Anda ikut dengan saya ke suatu tempat? Aku akan dengan senang hati pergi kemanapun bersamamu, setuju Xiang Shaoyun tanpa bertanya tempat manapun. Tempat itu cukup berbahaya, binatang iblis lainnya tidak akan bisa banyak membantuku di sana. Setelah memikirkannya, aku menyimpulkan bahwa hanya kau yang bisa membantuku, bos. Oh, kau bisa membawa anak itu, Mani, juga, aku yakin tempat itu akan bermanfaat baginya, kata Little White. Kapan kita akan berangkat? Tanya Xiang Shaoyun. Tidak perlu terburu-buru, kita bisa pergi setelah kamu menyelesaikan semua urusanmu, kata Little White. Itu akan sempurna, aku akan pergi melihat Sekte Ziling dulu, kita bisa langsung berangkat setelah itu, kata Xiang Shaoyun sambil mengangguk. Kemudian dia menatap Liu Qingchen dan berkata, Qingchen, kau hampir mencapai terobosan, kurasa kau harus melakukan perjalanan kembali ke dinasti Han Agung, yang mungkin merupakan tempat terbaik yang bisa kau pilih untuk terobosanmu. Mari kita akhiri kesepakatan kita di sini juga. Apa yang Anda katakan, bos saya, Liu Qingchen, bukanlah orang yang mengingkari janji, bagaimana mungkin saya melakukan hal seperti melanggar janji, seru Liu Qingchen. Setelah kalah dalam pertarungan yang adil melawan Xiang Shaoyun, ia telah menepati janjinya untuk mengikuti Xiang Shaoyun selama 100 tahun. Belum lama sejak saat itu, namun Xiang Shaoyun mengusulkan untuk membatalkan perjanjian tersebut. Bagi orang lain, itu akan menjadi kabar baik, tetapi Liu Qingchen adalah seseorang yang sangat menjunjung tinggi kehormatan. Ia tidak membutuhkan kelonggaran apapun atas sesuatu yang telah ia janjikan pada dirinya sendiri. Qingchen, setelah sekian lama bersama, aku menganggapmu sebagai saudara, perjanjian itu hanyalah sesuatu yang muncul karena emosi sesaat. Kau adalah pangeran kelima dinasti Han Agung, seseorang dengan identitas bangsawan, kau seharusnya kembali ke tempat asalmu, kekacauan sedang terjadi di seluruh dunia, alih-alih tinggal di sisiku, kau seharusnya bersama rakyatmu, aku percaya kau akan tumbuh menjadi orang terkuat di dinasti Han Agung, perpisahan kita bukanlah akhir dari persahabatan kita, kata Xiang Shaoyun dengan sungguh-sungguh. Bakat dan kekuatan Liu Qingchen tidak perlu diragukan. Namun, Xiang Shaoyun kini memandang dunia dengan sudut pandang yang berbeda. Bagaimanapun, hanya dengan membebaskan Liu Qingchen, ia dapat memungkinkan Liu Qingchen untuk berkembang lebih jauh. Bos, saya tidak setuju, saya tidak ingin menjadi pelanggar sumpah, tolak Liu Qingchen. Sebagai pemenang, akulah yang membatalkan sumpah ini, karena kau bukan yang melanggar sumpah, kau tidak perlu khawatir, lagi pula, aku tidak lagi membutuhkanmu di sisiku, pergi, kata Xiang Shaoyun dengan tegas. Bos, Liu Qingchen tidak tahu harus berkata apa. Baiklah, sampai di sini saja perpisahan kita, Xiang Shaoyun menyela Liu Qingchen dengan lambaian tangannya sebelum pergi dengan cepat bersama yang lain.
Saat Liu Qingchen menatap Xiang Shaoyun yang hendak pergi, hatinya dipenuhi rasa syukur. Ia berseru ke arah Xiang Shaoyun, "Bos, kita selamanya bersaudara." Xiang Shaoyun telah lama memenangkan hati Liu Qingchen dengan kekuatannya. Semakin lama Liu Qingchen bersama Xiang Shaoyun, semakin dalam dan tak terukur Xiang Shaoyun tampak baginya. Bahkan ketika keduanya berada di alam kultivasi yang sama, dia masih merasa mustahil untuk melampaui Xiang Shaoyun. Itulah mengapa dia dengan sepenuh hati tetap berada di sisi Xiang Shaoyun. Tentu saja, Xiang Shaoyun tidak senang kehilangan penolong yang begitu cakap. Namun, era baru akan datang. Hanya dengan membebaskan Liu Qingchen dapat berkembang lebih cepat. Hanya dengan begitu Liu Qingchen dapat menjadi salah satu pilar kekuasaan dan memperoleh kemampuan untuk membantu lebih banyak manusia. Jauh di atas Sekte Ziling, pertempuran antar dewa berkecamuk. Secara keseluruhan, Sekte Jing, Klan Namong, dan Sekte Tinju Ilahi lebih kuat daripada Sekte Ziling. Namun, Markis Petir Ungu, Xiang Yangzan, dan Kepala Aula Suci adalah ahli super yang mampu melawan lawan di atas kelas mereka. Mereka semua cukup kuat untuk menghadapi 2 kali lipat jumlah lawan mereka. Ketiganya menyibukkan sebagian besar musuh mereka, mengurangi tekanan pada rekan-rekan mereka. Markis Petir Ungu adalah yang terkuat di antara mereka. Dia bisa saja dengan cepat membunuh Namong Sui, tetapi seorang individu bertubuh pendek bernama Liu Heijun tiba-tiba bergabung dalam pertarungan. Dengan kekuatannya yang luar biasa, dia berhasil menyelamatkan nyawa Namong Sui. Meskipun begitu, keduanya tetap bukan tandingan Markis Petir Ungu. Mereka berada dalam posisi yang tidak menguntungkan sepanjang pertarungan. Sementara itu, Xiang Yangzan sedang bertarung melawan Wu Yu dan seorang dewa tingkat 4 dari Sekte Jing. Sialan. Kukira ini pertarungan yang mudah, tapi ternyata jauh lebih sulit dari yang kukira, umpat Wu Yu dalam hati. Dia memanggil rekannya, "Saudara ke-8, sibukkan dia. Aku akan menghabisinya." Petik 2. Tidak masalah, jawab dewa tingkat ke-4 sebelum menyerang Xiang Yangzan dengan segenap kekuatannya. "Kau bahkan tidak pantas memegang sepatuku," kata Xiang Yangzan. Dia berulang kali melemparkan tombak petirnya, melepaskan banyak serangan dahsyat yang menyebabkan tubuh dewa tingkat 4 itu retak berkeping-keping. Seandainya bukan karena dewa tingkat ke-4 itu ahli dalam pertahanan, dia pasti sudah mati. Sementara itu, Wu Yu sibuk mengumpulkan kekuatan. Niat pedang di sekitar tubuhnya semakin menebal dan konsentrasi energi yang mengerikan berputar di sekelilingnya, hingga sebuah fenomena alam muncul di sekitarnya. "Terlepas dari apakah kau adalah reinkarnasi Xiang Dingtian atau bukan, hari ini adalah hari kematianmu," seru Wu Yu sambil mengumpulkan seluruh kekuatannya ke dalam pedangnya. Niat pedangnya melonjak, dan untaian emas berjatuhan dari langit saat tebasan pembunuh dewa meluncur dari angkasa. Seluruh dunia bergetar. Niat pedang yang mengerikan membanjiri dunia, mengancam untuk menghancurkan area tersebut berkeping-keping. Bahkan udara pun tidak kebal terhadap kehancuran yang ditimbulkan oleh pedang itu. Tebasan ini adalah serangan terkuat dari teknik pedang Sekte Jing. Itu benar-benar serangan yang mampu mengguncang dunia. Saat Xiang Yangzan merasakan serangan itu, sudah terlambat untuk menghindar. Dia hanya bisa bersiap menghadapi serangan yang datang. Beberapa ledakan mengerikan meletus, menyebabkan Xiang Yangzan mengalami banyak luka di tubuhnya. Dia menumpahkan banyak darah, tampak sangat menderita. "Sudah waktunya kau pergi ke alam baka," kata Wu Yu sambil menerjang ke arah leher Xiang Yangzan. "Dasar orang tua bangka, berani-beraninya kau menyentuh ayahku, kau akan mati," sebuah suara tiba-tiba terdengar. Bab 1647. Mata Iblis Surgawi. Suara itu lembut dan manis. Tentu saja suara itu tidak terdengar seperti milik seseorang yang berbahaya, namun suara seperti itu telah memenuhi area tersebut dengan aura yang suram. Selimut energi hitam yang kelam menyelimuti area tersebut. Energi itu mulai melahap Wu Yu dan rekannya, menyebabkan gerakan mereka menjadi lambat. Gangguan kecil itu memungkinkan Xiang Yangzan untuk nyaris menghindari serangan fatal. Pelukan tanpa malam. Tirai gelap menyelimuti dunia dalam kegelapan total. Bahkan seorang dewa pun tidak dapat melihat dengan jelas di dalam dunia gelap itu. Energi asal kegelapan di area tersebut melonjak, memberikan dunia gelap itu kekuatan penghancur yang mengerikan. Pedang-pedang yang tak terhitung jumlahnya berterbangan di dunia kegelapan, memberi Wu Yu dan dewa tingkat keempat kesan bahwa mereka telah mengambil risiko yang terlalu besar. Dewa tingkat keempat benar-benar tak berdaya melawan pedang-pedang gelap itu. Tak lama kemudian, banyak lubang terbentuk di tubuhnya. Pada saat itu, dia bahkan belum menemukan musuhnya. Sialan, alam dewa, raungan dewa tingkat keempat. Kesabarannya habis dan dia melepaskan seluruh energi alam dewanya, membentuk sebuah wilayah unik dalam upayanya menembus dunia kegelapan di sekitarnya. Pada saat itu, siluet cantik muncul tanpa suara di belakangnya. Sebuah pedang hitam pekat tingkat dewa diayunkan ke kepala dewa tingkat keempat. Pedang itu datang tanpa suara, tanpa meninggalkan jejak. Seketika, kepala dewa tingkat keempat terbelah menjadi dua. Jiwanya langsung hancur.
Bahkan sesaat sebelum kematiannya, dewa tingkat keempat tidak mengetahui siapa lawannya. Serangan terhadap dewa tingkat keempat telah mengungkapkan siluet indah itu kepada Wu Yu, memberinya kesempatan untuk melancarkan serangan balik. "Siapapun kau, tunjukkan dirimu," teriak Wu Yu sambil mengayunkan pedangnya berulang kali, melepaskan banyak pancaran pedang emas. Kegelapan sirna, dan siluet hitam itu akhirnya terungkap. Ketika tatapan Xiang Yangzhan tertuju pada pendatang baru itu, ia sedikit terbewilderet. Bahkan ia sendiri tidak tahu siapa wanita cantik yang memanggilnya ayah itu. Ia memiliki rambut hitam panjang hingga pinggang. Pakaian ketat yang dikenakannya memperlihatkan sosok tubuhnya yang sempurna. Wajahnya begitu cantik hingga tak nyata, sampai-sampai orang tak berani menatap langsung wajahnya. Ia adalah contoh sempurna dari apa yang diwujudkan oleh kata cantik. "Ayah, apakah ayah sudah melupakan aku? Aku putri ayah, Mumu kecil," kata Ye Chaomu sambil berputar dengan senyum cerah di wajahnya. "Kakakmu Mumu kecil." Xiang Yangzhan tercengang. Ada pepatah yang mengatakan bahwa seorang gadis akan berubah 18 kali antara masa kanak-kanak dan masa dewasa, tetapi Ye Chaomu telah berubah begitu banyak sehingga ia sulit percaya bahwa gadis cantik yang dikenalnya adalah orang yang sama dengan wanita tercantik di hadapannya. "Tentu saja, ayah, kau benar-benar melupakanku, ini sangat menyedihkan." Ye Chaomu merengek dengan sedih. "Mumu kecil, kita akan menyusul nanti, minggir dan biarkan aku menghabisi orang itu," kata Xiang Yangzhan, berniat melanjutkan pertarungannya dengan Wu Yu. "Ayah, istirahatlah, aku akan mengurusnya," kata Ye Chaomu. Kemudian dia menghadap Wu Yu dan berteriak, "Karena berani menyakiti ayahku, kau akan mati." Ye Chaomu sebenarnya telah mencapai alam dewa. Kekuatan yang dia kendalikan sangat aneh. Alih-alih hanya energi hitam murni, kekuatannya tampaknya juga mencakup energi iblis. "Aku tidak peduli siapa kau, kau akan mati," seru Wu Yu sambil meluapkan niat membunuhnya. Dia mengangkat pedangnya, memenuhi langit dengan energi pedang. Mata Ye Chaomu berbinar, seolah-olah telah berubah menjadi sepasang bintang. Dua pancaran cahaya keluar dari matanya saat ia bertatapan dengan Wu Yu. Mata iblis surgawi. Saat mata mereka bertemu, Wu Yu seolah bertemu dengan iblis abadi yang tak mungkin ia lawan. Kekuatan yang begitu tinggi di luar level keberadaannya menghancurkan semua kekuatan dan kepercayaan dirinya, menenggelamkannya dalam ketakutan yang mendalam. Ia berhenti bergerak dan berdiri di sana dengan ekspresi linglung. Tepat pada saat itu, Ye Chaomu berkelebat dan muncul di hadapannya seperti hantu. Sebuah pedang hitam pekat yang lentur seperti ular ditusukkan ke depan. Ledakan. Pedang itu menembus kepala Wu Yu, menyebabkan darah dan daging berhamburan ke segala arah. Jiwa Wu Yu selamat dari serangan itu. Dia mencoba melarikan diri, tetapi Ye Chaomu tentu saja tidak akan membiarkan itu terjadi. "Karena telah menyakiti ayahku, kau harus membayar dengan nyawamu," seru Ye Chaomu dengan nada memerintah sambil mengayunkan pedangnya ke arah jiwa Wu Yu. "Tolong aku," pinta Wu Yu dengan ketakutan. Sayangnya, itu sia-sia. Jiwanya masih cukup kuat bahkan setelah kehilangan tubuhnya. Namun, kondisi mentalnya telah hancur oleh rasa takut. Dia tidak lagi mampu mengerahkan pertahanan apapun. Satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah binasa di bawah pedang Ye Chaomu. Yang lain masih berada di tengah pertempuran masing-masing ketika mereka mendengar teriakan minta tolong Wu Yu. Mereka semua menoleh dan melihat Wu Yu dibunuh oleh seorang wanita cantik. Seketika, mereka merasakan hawa dingin menjalar di punggung mereka. Wu Yu adalah salah satu yang terkuat di kelompok mereka. Karena itu, kematiannya telah memberikan pukulan besar bagi moral mereka. Mata iblis surgawi milik Ye Chaomu memainkan peran besar dalam kemampuannya mengalahkan Wu Yu dengan cepat. Mata iblis surgawi adalah sesuatu yang ia kembangkan dari penggabungan kemampuan bawaan klan iblis abadi dan batu mata surgawi yang diberikan Xiang Shaoyun kepadanya. Mata iblis surgawi dapat menghancurkan kepercayaan diri lawannya, menyebabkan gangguan mental yang memberinya kesempatan untuk membunuh lawannya. "Putriku tersayang sudah menjadi sangat kuat," seru Xiang Yangzhan dengan takjub. Dia cukup terkesan dengan bakat luar biasa yang ditunjukkan Xiang Shaoyun. Dan sekarang, Ye Chaomu menunjukkan kekuatan yang mungkin bahkan lebih menakutkan daripada kekuatan Xiang Shaoyun. "Sungguh orang yang tidak berguna," umpat Namong Sui. Hong Kuanba juga mengumpat, "Jika ini terus berlanjut, keadaan akan menjadi lebih merepotkan, kita perlu mundur sementara." Hong Kuanba sama sekali tidak mampu melukai pemimpin Aula Suci, dan keduanya seimbang. Dengan kematian Wu Yu, mereka tidak lagi memiliki keunggulan apapun. Jika mereka tetap tinggal, mereka hanya akan memberi musuh kesempatan untuk menghabisi mereka satu persatu. "Semuanya, kerahkan usaha lebih dan habisi mereka semua," teriak Markis Petir Ungu sambil menghujani Namong Sui dan Liu Heijun dengan petir. Tiba-tiba, Namong Sui mundur dan mulai melarikan diri. "Sialan, nenek, kenapa kau lari?" umpat Liu Heijun. Mundurnya Namong Sui yang tiba-tiba membuatnya sangat ketakutan. Dia tidak berani lagi tinggal dan segera melarikan diri juga. Namun pada saat itu, serangan Markis Petir Ungu tiba di belakangnya.
Bab 1648. Percakapan pribadi. Pertempuran antar dewa berakhir dengan kemenangan Sekte Ziling. Ketiga organisasi penyerang telah kehilangan total 3 dewa, termasuk mantan pemimpin Sekte Jing, Wu Yu. Ketika berita itu menyebar, suasana mencekam menyelimuti seluruh gurun barat. Semua orang merasakan bahwa ini adalah ketenangan sebelum badai. Perlu diketahui bahwa ketiga organisasi tersebut sebenarnya mampu meningkatkan upaya perang mereka. Namun, fakta bahwa mereka gagal mengalahkan Sekte Ziling bahkan ketika bekerja sama membuktikan bahwa Sekte Ziling bukanlah organisasi tingkat 8 biasa. Mungkin mereka cukup kuat untuk maju dan menjadi organisasi tingkat 9. Kelompok Xiang Shaoyun baru menyadari ada sesuatu yang terjadi setelah kembali ke Sekte. Mereka sangat terkejut ketika melihat Sekte itu benar-benar kosong. Untungnya, Xiang Yangzan dan yang lainnya segera muncul, mencegahnya kehilangan akal sehat. "Ayah, apa yang terjadi? Apakah klan Di datang lagi?" tanya Xiang Shaoyun. "Ya, klan Di memang ikut berpartisipasi, tetapi musuh utama kita adalah lawan lama kita. Mereka telah mengetahui keberadaan kita," jawab Markis Petir Ungu atas nama Xiang Yangzan. "Jadi, mereka akhirnya mengetahui keberadaan kita," gumam Xiang Shaoyun dengan kilatan tajam di matanya. "Benar, mereka sudah datang 2 kali dan mengirim beberapa orang dari alam kelahiran kembali untuk membuat masalah," kata Raja Api Merah. Xiang Yangzan berkata, "Tanpa adik perempuanmu, Mumu kecil, aku khawatir kau tidak akan memiliki seorang ayah untuk kembali." "Mumu kecil," gumam Xiang Shaoyun ragu-ragu sebelum melirik wanita muda berkerudung hitam itu. Ye Chaomu melepas tudungnya, memperlihatkan wajah yang sangat mempesona. Dia menerkam Xiang Shaoyun, "Kakak." Suaranya menembus ruang di antara mereka, langsung menghantam hati Xiang Shaoyun. "Mumu kecil, kau kembali." Xiang Shaoyun sangat gembira. Tepat di depan mata semua orang, Ye Chaomu melompat ke pelukan Xiang Shaoyun dan menjawab dengan ekspresi puas, "Ya, aku kembali." Tidak seorang pun tahu makna tersembunyi di balik percakapan mereka. Itu adalah rahasia yang hanya mereka berdua ketahui. Ye Chaomu adalah seorang putri dari klan iblis abadi, dan dia bahkan telah memasuki lapisan ke-7 alam iblis. Karena itu, Xiang Shaoyun sangat terkejut melihatnya di sini. "Sudah lama ya kalian berdua tidak bertemu, ayo masuk dan mengobrol," kata Xiang Yangzan. Ia belum menyadari bahwa hubungan keduanya telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar saudara kandung. Semua orang memasuki sekte, dengan Xiang Shaoyun membawa hantu pemakan langsung ke aula utama untuk mendapatkan informasi terbaru tentang apa yang telah terjadi selama ketidakhadirannya. Tentu saja, Markis Petir Ungu menceritakan semuanya kepadanya. Setelah mendengarkan seluruh cerita, ekspresi Xiang Shaoyun berubah masam. "Dengan kebencian lama dan baru yang bercampur, sudah saatnya kita mengakhiri ini," kata Xiang Shaoyun dengan tatapan sinis di wajahnya. "Bos, jangan gegabah, ada beberapa orang tua kolot di antara barisan mereka, setidaknya, Anda perlu memasuki alam kelahiran kembali sebelum memikirkan balas dendam," saran Raja Api Merah. Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus kulakukan," kata Xiang Shaoyun sambil mengangguk. Xiang Yangzan berkata, "Karena sekte itu sudah terbongkar dan kita sudah sepenuhnya menyinggung mereka, kita perlu mengambil beberapa tindakan pencegahan, jika tidak, sekte itu mungkin akan hancur dalam serangan mereka berikutnya." "Ayah, suruh semua anggota sekte kembali," kata Xiang Shaoyun. Apakah kau ingin mereka semua mengorbankan nyawa mereka?" seru Xiang Yangzan dengan cemas. "Jika kita terus melindungi mereka, bagaimana mereka bisa tumbuh cukup kuat untuk melindungi sekte? Hanya dengan membiarkan mereka mengalami krisis bersama sekte, sekte akan mampu tumbuh lebih kuat dan para anggotanya lebih bersatu," kata Xiang Shaoyun dengan sungguh-sungguh. Semua orang termenung. Jelas, mereka setuju dengan kata-katanya. Pemimpin Aula Suci berkata, "Shaoyun benar, jika mereka semua bersembunyi saat ada tanda bahaya, mereka hanya akan tumbuh menjadi pengecut." "Baiklah, saya setuju, tetapi kita harus memperkuat pertahanan kita," kata Xiang Yangzan. "Mereka akan menganggap kita lemah jika kita hanya fokus pada pertahanan, tunggu sampai aku menembus alam kelahiran kembali. Aku akan memimpin sekelompok orang untuk mengunjungi mereka dan mengobrol santai dengan mereka," kata Xiang Shaoyun dengan tatapan sembrono di wajahnya. Setelah diskusi singkat, semua orang pergi. Xiang Shaoyun dan Ye Chaomu akhirnya mendapatkan waktu berdua. Xiang Shaoyun merangkulnya dan bertanya, "Bagaimana kau meninggalkan alam iblis? Apakah anggota klanmu benar-benar mengizinkanmu pergi?" "Jika aku masih lemah, tentu mereka tidak akan membiarkanku pergi. Sekarang aku adalah dewa iblis, wajar jika mereka tidak bisa lagi mengendalikanku," kata Ye Chaomu sambil menyandarkan kepalanya di bahu Xiang Shaoyun. "Apa rencana masa depanmu?" tanya Xiang Shaoyun. "Kita akan mengurusi itu nanti," kata Ye Chaomu, jelas tidak ingin membicarakan topik tersebut. "Kakak, tuanku ingin bertemu denganmu." "Tuanmu?" Xiang Shaoyun tampak ragu. "Guru Wuxie," kata Ye Chaomu sambil tersenyum. "Aku ingat guruku ingin menerima kami berdua sebagai murid ketika kami masih muda, tepatnya, beliau paling menginginkanmu sebagai murid, namun,
kau menolak niat baiknya. Beliau dikenal sebagai ahli nomor satu di gurun barat, bahkan ayah pun menghormatinya. Kau benar-benar mempermalukan guru ketika kau menolaknya saat itu. Xiang Shaoyun tertawa hambar dan berkata, maksudmu pria yang tampak seperti wanita, aku jelas tidak tertarik menjadikannya tuanku. Kau tidak bisa mengatakan itu tentang guru, dia sangat kuat, kata Ye Chaomu. Apakah dia memberitahumu mengapa dia mencariku? Tanya Xiang Shaoyun. Ye Chaomu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu, namun, dia sudah lama mengetahui identitasku sebagai iblis abadi. Meskipun begitu, dia tetap memperlakukanku dengan baik, karena itu, dia tidak akan melakukan apapun padamu. Begitu, saya juga cukup penasaran dengan penguasa Pulau Bunga Persik, kata Xiang Shaoyun. Kakak, sekarang setelah kita selesai membicarakan bisnis, bukankah sebaiknya kita bicara empat mata, kata Ye Chaomu sambil memeluk lengan Xiang Shaoyun dengan wajah memerah. Hal pribadi apa yang ingin kau bicarakan? Tanya Xiang Shaoyun dengan bingung. Ye Chaomu membalas dengan tindakan. Dia melompat dan menempelkan bibirnya ke bibir Xiang Shaoyun sementara lengannya melingkari lehernya seperti sepasang ular. Seluruh tubuhnya tampak bergantung padanya. Xiang Shaoyun langsung mengerti maksudnya. Sudah cukup lama sejak terakhir kali dia menyentuh seorang wanita. Terlebih lagi, dia sangat merindukan Ye Chaomu seperti halnya dia merindukan Tuo Bawaner. Karena itu, dia seperti gunung berapi yang meletus hanya karena provokasi terkecil. Kakak, manjakan aku. Ye Chaomu bernyanyi riang. Bab 1649. Pulau Bunga Persik. Xiang Shaoyun menghabiskan setengah bulan di Sekte Ziling. Selama periode waktu itu, tidak ada organisasi atau ahli lain yang datang mencari masalah. Semua anggota sekte telah dipanggil kembali, menghidupkan kembali sekte tersebut. Waktu Xiang Shaoyun dihabiskan untuk menemani setiap wanitanya dan mengurus urusan sekte. Bisa dikatakan ini adalah istirahat yang menenangkan dari gaya hidupnya yang sibuk. Namun, sekte tersebut masih menghadapi tekanan yang sangat besar. Dia tidak berani sepenuhnya bersantai, karena dia perlu menjadi dewa secepat mungkin. Hanya dengan begitu dia akan mampu benar-benar melindungi sekte tersebut. Tepat sebelum Xiang Shaoyun dan Ye Chaomu berangkat ke Pulau Bunga Persik, keputusasaan mendapat audiensi dari Xiang Shaoyun. Salam, penguasa, sapa keputusasaan dengan hormat. Bangkitlah, kata Xiang Shaoyun. Dia tersenyum, selamat atas keberhasilanmu membalas dendam kepada musuh-musuhmu. Semua itu berkat bantuanmu, Tuan Agung, keputusasaan tidak akan melupakan kebaikan itu, kata keputusasaan dengan sungguh-sungguh. Aku senang mendengarnya, kata Xiang Shaoyun dengan nada puas. Dan sekarang, aku membutuhkanmu untuk kembali ke Gurun Selatan dan memimpin klan Tiele. Overlord, ini. Keputusasaan tidak tahu harus berkata apa. Di antara mengikuti Xiang Shaoyun dan menjadi harapan klan Tiele, dia tentu saja lebih menyukai yang terakhir. Namun, tidak pantas baginya untuk mengungkapkan hal itu. Tetapi ketika Xiang Shaoyun yang mengajukan usulan tersebut, dia mulai merasa bersalah. Meskipun dia sudah menjadi dewa, dia tidak percaya bahwa dia cukup kuat untuk membebaskan diri dari Xiang Shaoyun. Aku tahu itu juga yang kau inginkan, sebagai keturunan dinasti barbar, kau pasti memiliki ambisi untuk merebut kembali kejayaan dinasti barbar yang hilang. Kembalilah dan lakukan apa yang kau inginkan, pastikan saja kau membantuku dengan apa yang kau miliki di masa depan, kata Xiang Shaoyun dengan serius. Keputusasaan melihat ambisi yang membara di mata Xiang Shaoyun. Itu adalah mata seseorang yang memandang dunia dengan jijik, seseorang yang ingin menaklukkan dunia. Mungkin ambisi pria ini selalu berada di luar Sekte Ziling. Baik, Tuan Agung, aku tidak akan mengecewakanmu, kata keputusasaan. Apapun yang Xiang Shaoyun inginkan darinya, semuanya akan sepadan selama dia bisa membangun kembali klan Tiele dan merebut kembali kejayaan dinasti barbar. Apakah Xiang Shaoyun benar-benar bertujuan untuk menaklukkan seluruh wilayah kekuasaan? Aku hanya ingin berbagai ras hidup bersama dalam damai, pikir Xiang Shaoyun sambil menghela napas. Saat ini, ia adalah Sudo Dewa tingkat ke-9, hanya selangkah lagi menuju alam kelahiran kembali. Setelah memasuki alam kelahiran kembali, ia akan mampu melakukan lebih banyak hal dengan kartu trufnya. Tentu saja, untuk mencapai tujuannya, hanya memasuki alam kelahiran kembali saja tidak cukup. Sebaliknya, ia perlu mencapai alam legendaris tersebut. Sebelum mencoba terobosannya, Xiang Shaoyun memutuskan untuk mengunjungi Tuan Pulau Bunga Persik, Tuan Wuxie, bersama Ye Chaomu. Sebenarnya, nama asli pulau itu adalah Pulau Wuxie. Namun, karena bunga persik yang bermekaran di seluruh pulau sehingga membuatnya tampak seperti surga, pulau itu kemudian dikenal sebagai Pulau Bunga Persik. Xiang Shaoyun, Ye Chaomu, dan Little White berangkat ke Pulau Bunga Persik. Xiang Shaoyun berencana pergi ke suatu tempat bersama si kecil putih setelah kunjungannya ke Pulau Bunga Persik. Karena itu, ia memutuskan untuk membawa si kecil putih bersamanya. Pulau Bunga Persik terletak di Gurun Barat. Pulau itu berada di tengah danau. Terletak di tengah pegunungan, danau dan sekitarnya sangat rimbun dan indah. Banyak bunga persik tumbuh di daerah itu,
memenuhi udara dengan aroma yang mempesona. Orang biasa tidak akan mampu menemukan lokasi sebenarnya dari Pulau Bunga Persik. Sebuah formasi mengerikan tingkat dewa mengelilingi pulau itu. Siapapun yang mencoba masuk secara paksa kemungkinan besar akan terjebak sampai mati. Kakak, lihat Pulau Bunga Persik, indah sekali, bukan? Tanya Ye Chaomu dengan ekspresi bahagia di wajahnya. Ya, memang cantik, tapi aku tidak begitu suka warna tempat ini, kata Xiang Shaoyun sambil memandang dunia merah muda di hadapannya. Hehe, kalau guru dengar itu, dia mungkin akan menghajar pantatmu, kata Ye Chaomu sambil terkekeh. Bos benar, bukan hanya warnanya yang jelek di sini, tapi baunya pun tidak sedap, kata si putih kecil sambil menutup hidungnya. Aroma bunga persik di udara terlalu kuat, sampai-sampai hidungnya mengalami reaksi alergi. Hehe, kalau begitu ayo percepat langkahmu, kata Ye Chaomu sambil membawa mereka melewati formasi bunga persik di sekitar pulau. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah lembah tertentu. Beberapa wanita muda berpenampilan polos muncul di hadapan mereka. Nona muda itu telah kembali, seru salah seorang dari mereka. Kemudian, para wanita yang riang gembira itu bergegas maju dan memberi hormat kepada Ye Chaomu. Salam, Nona muda. Bangkitlah, kata Ye Chaomu. Terimalah kami. Ya, jawab mereka serempak. Ketika pandangan mereka tertuju pada Xiang Shaoyun, mereka menangis dalam hati, bagaimana mungkin seorang pria sesempurna penguasa pulau itu ada di dunia ini. Apakah dia pria yang telah merebut hati gadis muda itu? Di tepi danau terdapat rakit bambu. Ketika semua orang berdiri di atas rakit, salah satu wanita muda mulai mengemudikan rakit untuk mendekati tengah danau. Umumnya, orang-orang pada tingkat kultivasi mereka akan terbang kemana-mana. Hanya sedikit yang meluangkan waktu untuk melakukan perjalanan santai di atas rakit. Tuanmu sungguh tahu bagaimana menikmati hidupnya, kata Xiang Shaoyun sambil memandang danau yang berkilauan di sekitarnya. Ya, guru adalah seseorang yang menjauhkan diri dari urusan duniawi dan tahu bagaimana menikmati hidup sepenuhnya. Mereka yang mengikutinya hampir tidak akan mudah marah, kata Ye Chaomu. Haha, mungkin aku perlu belajar dari gurumu dan menjadi seseorang yang juga menjauhkan diri dari urusan duniawi, kata Xiang Shaoyun sambil tertawa terbahak-bahak. Tidak, kakak, kau tidak bisa seperti guru, kau akan menjadi pahlawan, pilar yang menopang kerajaan, kata Ye Chaomu. Kau membuatku malu, kata Xiang Shaoyun sambil sedikit tersipu. Tiba-tiba, air di sekitar mereka mulai berputar. Baik Xiang Shaoyun maupun Little White waspada karena mereka merasakan monster akan muncul dari danau. Benar saja, seekor kura-kura raksasa muncul. Itu adalah kura-kura naga besar dengan mata ganas yang menakutkan. Little White tak kuasa menahan diri untuk melepaskan aura iblisnya yang kuat dan mempersiapkan diri untuk bertempur. Kakek kura-kura, kenapa kau sebebas ini? Kau malah sedang beristirahat di luar danau, seru Ye Chaomu. Kau, Nona, apakah pria dan harimau putih kecil itu tamumu? Tanya kura-kura sambil menarik kembali aura ganas di sekitarnya. Dia kakakku dan orang kepercayaanku, ini kakak putih kecil, Tuan ingin bertemu kakakku, mohon izinkan kami lewat, kakek kura-kura, kata Ye Chaomu dengan sopan. Kura-kura itu mengamati Xiang Shaoyun dan si kecil putih dengan saksama sebelum berkata, tidak buruk sama sekali. Lanjutkan. Kemudian ia menyelam ke dalam danau. Danau kembali tenang, dan kelompok itu berhasil berlabuh di pulau tersebut. Bab 1650. Kalian murid-murid guruku. Pulau bunga persik itu sendiri juga dipenuhi dengan bunga persik. Di tengah-tengah bunga persik terdapat sebuah bangunan bambu yang unik. Lonceng-lonceng kecil tergantung di sekeliling bangunan, dan setiap kali angin bertiup, lonceng-lonceng itu akan berbunyi dengan melodi yang menyenangkan. Tuan, saya kembali, seru Ye Chaomu, bertingkah seolah-olah dia telah kembali ke rumahnya. Ya, kau sudah kembali. Tapi mengapa kau merasa perlu berteriak sekeras itu? Sebuah suara lembut dan halus terdengar dari dalam bangunan bambu itu. Xiang Shaoyun dipenuhi keraguan ketika mendengar suara itu. Indra-indranya tidak mendeteksi siapapun di dalam gedung, namun jelas ada seseorang. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa pria di dalam terlalu kuat untuk dideteksi oleh indra-indranya. Aku membawa kakakku ke sini, apa kau tidak keluar untuk menyambut kami? Kata Ye Chaomu dengan nada nakal. Setelah dia mengatakan itu, sesosok tubuh keluar dari bangunan bambu tersebut. Wu Xie adalah pria tinggi dan terpelajar. Wajahnya sangat tampan, membuatnya tampak lebih seperti wanita daripada pria. Saat ia mengedipkan matanya, seolah-olah sepasang bunga persik sedang mekar, pemandangan yang akan memikat banyak gadis. Pakaian putih yang dikenakannya bersih dan rapi, menunjukkan bahwa ia adalah pria yang sangat mementingkan kebersihan. Ia tampak seperti seseorang yang berusia awal 20-an, namun matanya menunjukkan seseorang yang telah mengalami pasang surut kehidupan. Meskipun Xiang Shaoyun pernah bertemu Wu Xie saat masih kecil, hatinya tetap dipenuhi rasa terkejut ketika bertemu Wu Xie lagi. Itu karena dia tidak bisa merasakan kekuatan Wu Xie bahkan ketika Wu Xie berdiri tepat di depannya. Hal ini memperjelas betapa kuatnya Wu Xie sebenarnya. Salam, Tuan Wu Xie,
sapa Xiang Shaoyun sambil membungkuk. Pria ini, yang dikenal sebagai pria terkuat di gurun barat, tampak agak feminin, tetapi kekuatannya tidak perlu diragukan. Hehe, nak, kau sudah besar, lumayan sekali, masuklah dan duduklah, kata Wu Xie sambil tersenyum ramah. Ayo, kakak, kata Ye Chaomu sambil terang-terangan menggenggam tangan Xiang Shaoyun sebelum berjalan masuk ke dalam gedung. Di dalam bangunan bambu yang elegan itu, terdapat 4 wanita muda cantik lainnya. Mereka dengan tergesa-gesa menyajikan minuman ringan dan minuman keras bunga persik kepada para tamu sebelum duduk di samping Wu Xie. Keempatnya sangat cantik. Selain itu, mereka bukan sekadar cantik, mereka juga kultivator agung suci. Bahkan Xiang Shaoyun pun takjub dalam hati, Tuan Wu Xie ini benar-benar tahu cara menikmati hidup. Aku ingin tahu ada urusan apa Tuan Wu Xie denganku. Xiang Shaoyun langsung bertanya pada intinya. Kenapa begitu tidak sabar, anak muda, kau mungkin baru saja keluar dari medan perang kuno, kan? Kau perlu bersantai dan menyesuaikan kondisi mentalmu daripada terus-menerus memikirkan urusan dunia fana. Ayo, minum bersamaku, kata Wu Xie dengan senyum yang selalu menghiasi wajahnya. Tidak ada yang bisa dilakukan Xiang Shaoyun jika Wu Xie tidak terburu-buru. Dia mengangkat gelas minuman kerasnya dan bersulang untuk Wu Xie. Bersulang dariku, Tuan Wu Xie. Xiang Shaoyun kemudian menghabiskan isi gelasnya. Saat minuman keras itu mengalir ke tenggorokannya, rasa manis dan segar membanjiri tubuhnya, memberinya sensasi yang sangat nyaman. Rasa enak yang tertinggal di mulutnya membuatnya ingin minum lebih banyak lagi. Minuman keras yang sangat enak, puji Xiang Shaoyun dengan tulus. Hehe, Chunlan, ada yang memuji minuman keras yang kau buat, kata Wu Xie sambil menatap wanita yang mengenakan pakaian muslin hijau. Terima kasih atas pujiannya, Tuan Muda, saya bersulang untuk Anda, kata wanita berbaju hijau sambil tersenyum. Izinkan saya mempersembahkan sebuah tarian untuk acara ini, tawar wanita yang mengenakan gaun muslin merah menyala itu. Sambil tersenyum, ia mulai menari. Bagaimana mungkin tarian tidak diiringi musik, izinkan saya memainkan sesuatu untuk semua orang, tawar wanita berbaju kuning itu sambil sebuah kecapi muncul di tangannya. Pasti membosankan berdansa sendirian, kakak biarkan aku berdansa denganmu, tawar wanita berbaju biru sambil bergerak seperti peri untuk bergabung dalam tarian. Haha, sudah lama sekali kalian berempat tidak tampil bersama, ini luar biasa, kata Wu Xie sambil bertepuk tangan. Kegembiraan memenuhi bangunan bambu itu. Awalnya, Xiang Shaoyun tidak terlalu terkesan, tetapi seiring berjalannya tarian dan melodi yang bergema di ruangan, jiwa dan pikirannya seolah memasuki keadaan relaksasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kelelahan dan stres yang menumpuk dari medan perang kuno lenyap. Saat ia sepenuhnya larut dalam suasana gembira, senyum alami terbentuk di wajahnya. Ye Chaomu melihat semua itu terjadi, dan senyum tersungging di wajahnya sambil berpikir, minuman keras, tarian, dan musik guru selalu berhasil menghibur. Mungkin bagi seseorang seperti kakak laki-laki, yang memikul beban berat, ini adalah cara terbaik untuk bersantai. Setelah sekitar setengah hari, Ye Chaomu, Little White, dan keempat wanita muda itu pergi, hanya menyisakan Wu Xie dan Xiang Shaoyun di dalam ruangan. Bagaimana perasaanmu sekarang? Tanya Wu Xie. Dengan mata masih terpejam, Xiang Shaoyun menjawab dengan lembut, ini terasa luar biasa, akhirnya aku mengerti mengapa Anda bersedia tinggal di tempat seperti ini, Tuan Wu Xie. Oh, katakan padaku apa yang kau pahami, kata Wu Xie dengan ekspresi terkejut. Hanya dengan membenamkan diri dalam lingkungan seperti itu seseorang dapat menenangkan hati yang bergejolak, hanya dengan begitu seseorang dapat melihat jalan di depan dengan jelas, kata Xiang Shaoyun sambil membuka matanya. Setelah jeda singkat, ia menatap Wu Xie dan berkata, namun, bukankah menurut Anda Tuan Wu Xie sudah terlalu berlebihan dalam hal ini? Apa maksudmu? Tanya Wu Xie. Konflik meningkat di seluruh wilayah kekuasaan, kekacauan akan datang, dengan kekuatanmu. Bukankah seharusnya kau melakukan sesuatu untuk kemanusiaan, dengan kekuatanmu? Umat manusia dapat menghindari banyaknya korban jiwa, kata Xiang Shaoyun dengan sungguh-sungguh. Apakah kau mengkritikku? Tanya Wu Xie sambil menyeringai. Saya hanya menyatakan fakta, jawab Xiang Shaoyun. Tapi setahu saya, Anda jelas bukan orang suci yang mencintai semua orang secara merata, kata Wu Xie sambil berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Ekspresi malu terpancar di wajah Xiang Shaoyun saat dia berkata, kau benar, aku juga orang yang egois dulu. Aku hanya peduli pada diriku sendiri, tetapi setelah menyaksikan kekuatan alien, aku percaya aku perlu mengikuti jejak burukku dan mikul beban yang seharusnya kutanggung. Wu Xie berbalik, menghadap Xiang Shaoyun, dan bertanya, bagaimana kabar kakak senior Gei? Seketika itu, Xiang Shaoyun terkejut. Dengan takjub, dia bertanya, kak kalian sesama murid guruku. Kenapa kau begitu terkejut? Tanya Wu Xie sambil tersenyum. Ia menghela napas dan melanjutkan, dalam hidupku, selain guruku, orang yang paling kuhormati adalah kakakku, gurumu, selain itu,
Aku merasa bersalah karena telah mengecewakan harapan mereka. Mungkin sudah 10.000 atau 20.000 tahun sejak terakhir kali aku bertemu gurumu. Aku bahkan tidak ingat lagi kapan terakhir kali kita bertemu. Sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe agar tak ketinggalan video baru dari Novel Suara.